Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang semakin ikhlas amal, semakin tak terbatas balasannya. Jika kau ingin beramal dengan ikhlas, beramalah dengan memandang bahwa apa yang kamu miliki sebenarnya adalah bukan milikmu. Ingat dalam pikiranmu bahwa kau ketika dilahirkan itu sama sekali tak membawa apa-apa, sehingga hatimu tak terbebani dan merasa memiliki. Karena merasa tak memiliki, maka kau akan dengan ringan melepaskannya. Bukan saya mengajakmu untuk miskin, tapi karena hanya amal yang ikhlaslah akan dibalas oleh Allah. Dan makin kita ikhlas makin balasannya tak terbatas. Umpama dijawakan, terteran karo Allah. Kamu mendekat pada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat dengan berlari. Kamu mendekat pada Allah dengan berlari, Allah akan lebih cepat lagi mendekat. Kamu mendekat dengan kecepatan 1000 km per jam, maka Allah akan mendekat dengan kecepatan cahaya, dan seterusnya. Beramal juga begitu, kamu habis-habisan, maka Allah juga akan membalas dengan tak kira-kira. Makanya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetes para sahabat untuk beramal sedekah, dan ternyata yang nomor satu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunggulkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengalahkan kemuliaan sahabat yang lain. Saya juga manusia sebagaimana manusia yang lain yang pasti punya rasa, sebagaimana rasa ngeman bila harta saya sedekahkan, tapi saya dibimbing oleh para aulia dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Makanya saya selalu mengosongkan harta saya untuk bersedekah di jalan Allah. Semua saya sedekahkan, dan seketika itu diganti berpuluh-puluh juta kali lipat dari apa yang saya sedekahkan. Jika saya mengajak kepada kebaikan, contoh sedekah, kok saya tidak melakukan dulu, maka jangan ikuti saya. Itu namanya saya orang yang bicara omong kosong. Orang yang mengajak kepada kebaikan kok dia sendiri tidak melakukan, orang itu tempatnya di keraknya neraka. Dunia ini sebenarnya kebalikan dari yang sebenarnya. Mungkin orang akan bingung pada apa yang saya sampaikan. Jadi apa yang saya sampaikan itu harus dicerna dengan mengosongkan diri dari keberpihakan pada kepentingan, sekalipun itu kepentingan nafsu atau merasa memiliki pengetahuan ilmu yang pernah dipelajari. Jadi begini, kunci dunia itu terletak pada ketika kita tidak ingin kaya, dan jika diberi apa-apa oleh Allah, maka kita malah membuangnya di jalan Allah, seakan tak butuh itu semua. Ketika dimuliakan, maka kita tinggalkan kemuliaan dan kehormatan itu dengan hidup menjauhi dimuliakan dan dihormati. Bersihkan hati dan pikiran dari ingin dihormati dan menjauh dari tempat yang menyebabkan kita dihormati sebagai wujud bahwa kita tak ingin dihormati. Makanya saya katakan dunia ini adalah kebalikan dari yang sebenarnya. Ketika kita sudah bisa membebaskan dan melakukan apa-apa yang saya sampaikan di atas itu, bisa melepaskan dunia dan hati dan pikiran sudah kosong dari harapan-harapan dunia dan kehormatan, maka Allah akan memberikan sebaliknya. Allah malah akan memberikan kekayaan dan kehormatan. Saya umpamakan ketika kita mau mengetapel burung, maka kita tarik ke belakang ketapel makin jauh dari burung, maka akan makin kencang batu isi ketapel itu mengenai burung. Makin kencang dan keseluruhan harta kita sedekahkan kepada Allah, makin kencang harta balasan yang Allah berikan, makin kita menjauhi dimuliakan, maka makin kita akan diberi kemuliaan oleh Allah. Coba tanya kepada semua goib, harta dunia ini akan diberikan ke siapa? Pasti jawabannya kepada saya. Kenapa mereka tahu? Karena mereka tahu bahwa saya itu misal diberi 1 miliar maka akan saya sedekahkan 1 miliar. Jika diberi 100 triliun, maka akan saya sedekahkan 100 triliun, dan tak tersisa di saya. Itulah kunci sukses. Kunci sejauh mana kita bisa melepas dunia, maka sejauh itu juga Allah berikan dunia kepada kita. Kalau sudah Allah yang memberi rizki, maka Allah juga memberinya, tak perlu kamu minta lagi. Sekalipun kamu kerjaannya tidur, turu tok mergawene, tetap saja Allah berikan rizki, bahkan mengalahkan rizkinya orang yang bekerja. Tapi kalau Allah tak memberikan rizki, menutup pintu rizkimu, sekalipun kamu kerja pontang-panting nyungsep jungkir, guling-guling,
tetap saja kamu tak dapat apa-apa, hanya lelah saja. Akhirnya mati menanggung kerugian. Maka harus sampai ke setidaknya makom, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, yaitu makom orang yang bertakwa, yang rizkinya ditanggung Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi ketika kita semakin ikhlas dalam beramal, maka semakin tak terbatas balasannya, semakin melepas dunia, maka semakin Allah berikan dunia kepada kita ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.